Halo semuanya, selamat datang kembali di Istana Kita, channel yang akan membahas semua yang ada di dunia Middle Earth karya J.R.R. Tolkien, dari buku, seri, film, hingga teori-teori terkait di dalamnya. Jadi, jika kalian menyukai Middle Earth, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia Middle Earth. Dan hari ini kita masih akan mereview episode lanjutan dari seri The Lord of the Rings, The Rings of Power Season 2 yang sudah memasuki episode keempat. Episode ini terbilang spesial karena menampilkan banyak kejadian dan referensi untuk kita uraikan, termasuk debut dari karakter favorit yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar berat karya-karya Tolkien. Dan langsung saja kita bahas. Video diawali dengan membawa kita kembali ke Greyhaven. Kita melihat pasukan elf yang berbaris seperti yang terlihat di trailer sebelumnya. Galadriel dan Elrond sedang bersiap-siap untuk pergi ke Eregion. Elrond meminta Galadriel untuk merekomendasikan seorang pemanah terbaik dan 2 ahli pedang. Namun Galadriel terlihat tidak suka dengan perintah Elrond yang menjadi komandan dalam misi ini. Mengingat ia juga merupakan mantan komandan dalam cerita ini. Sepertinya Galadriel muda benar-benar seorang yang memiliki ego yang tinggi. Ia bahkan hampir menolak perintah dari Elrond. Namun, karena Galadriel juga ingin pergi ke Eregion untuk menghajar Halbrand atau Sauron, mau gimana lagi, akhirnya dia mau mencarikan pasukan dengan kriteria yang diminta Elrond untuk menemani misi mereka menuju Eregion. Mereka akhirnya berangkat. Elrond dan rombongannya terlihat sedang berlari di atas landscape pegunungan yang indah. Namun saya tidak tahu mengapa mereka lebih memilih berjalan kaki daripada berkuda. Padahal mereka sedang terburu-buru dan jarak antara Lindon ke Eregion pun sangat jauh, yaitu sekitar 700 km lebih, seperti yang dikatakan Elrond. Mungkin terdapat rute yang susah dijangkau oleh kuda selama perjalanan, namun jika itu alasannya, sepertinya tidak masuk akal, karena di episode pertama kita melihat Galadriel dan Elrond yang datang ke Lindon dari Eregion menggunakan kuda. Namun, terlepas dari semua itu, saya sangat menyukai scene ini. Ini mengingatkan kita pada film The Fellowship of the Rings dan The Hobbit ketika Gandalf memimpin rombongannya dalam perjalanan menuju Mordor dan Erebor. Video kemudian diikuti dengan transisi peta yang menunjukkan rombongan tersebut sampai di sebuah jembatan. Mereka mendapati jembatan tersebut telah hancur. Elrond mengatakan ini diakibatkan oleh petir, namun Galadriel mengatakan bahwa ini perbuatan Sauron. Elrond kemudian memanggil Camnir, navigator mereka, untuk mencari rute lain. Camnir mengatakan jika mereka ingin menghindarinya, mereka harus lewat utara, namun itu membutuhkan waktu 2 minggu lebih lama, atau mereka bisa lewat selatan yang lebih cepat, melintasi Bukit Tirn Gortat. Galadriel mendapatkan penglihatan dari Nenya dan mengatakan bahwa ada energi yang jahat dan kuno yang berdiam di perbukitan itu. Namun Elrond mengatakan bahwa mereka akan lewat jalur selatan dan Galadriel tidak setuju, karena ini pasti merupakan rencana Sauron agar mereka masuk ke dalam perangkapnya dan terjadi perseteruan di antara keduanya. Namun Elrond tetap akan pergi ke selatan karena dia tidak mau menerima informasi apapun dari cincin yang dikenakan Galadriel. Ia juga mengizinkan Galadriel untuk kembali ke Lindon jika tidak suka dengan keputusannya. Namun, Galadriel mengatakan ia akan terus melanjutkan perjalanan karena dia tidak ingin kelompok itu terbunuh, termasuk Elrond sendiri. Dan jujur saja, saya sangat menyukai Galadriel dengan gaya rambut seperti ini, karena ini merupakan salah satu detail kecil dari buku, di mana J.R.R. Tolkien dalam salah satu suratnya mengatakan bahwa di masa muda, Galadriel mengikat rambutnya dengan gaya mahkota melingkar di kepalanya. Dan kembali ke cerita. Setelah di episode ketiga kita tidak melihatnya, kita akhirnya kembali ke Rhûn, di mana orang asing masih mencari Nori dan Poppy yang hilang akibat badai yang diakibatkan oleh sihirnya. Ia menemukan seekor kambing yang membawanya ke sebuah tempat di mana kita akan diperkenalkan dengan karakter favorit yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar atau pembaca buku, yaitu Tom Bombadil. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada kalian yang sudah request tentang siapa Tom Bombadil atau penjelasan lengkapnya, dan belum sempat saya buatkan videonya. Mengingat banyaknya permintaan tentang karakter misterius ini, mungkin saya akan membuat videonya setelah selesai mereview seluruh episode di season kedua ini. So, stay tune ya. Oke, kembali ke cerita. Orang asing akhirnya bertemu dengan Tom. Ia terlihat sedang bernyanyi
dan saya suka dengan jawaban-jawaban Tom yang nyeleneh saat orang asing bertanya kepadanya tentang Nori dan Poppy. Ia bertanya, "Apakah kau melihat dua makhluk kerdil?" Tom menjawab, "Kau menemukan kambing." Untuk sementara, Tom terlihat cukup mirip dengan versi buku karena ia merupakan orang yang periang dan terkesan nyeleneh. Orang asing kemudian pergi meninggalkan Tom karena saat ia mengatakan sesuatu tentang bintang-bintang, petanya terbang terbawa angin dan membawanya ke sebuah pohon. Berharap ini adalah petunjuk, ia berpikir dahan tersebut bisa menjadi tongkatnya dan mencoba untuk mengambilnya. Namun ia malah terhisap oleh pohon tersebut dan masuk ke dalamnya, seperti para hobbit dengan Pak Tua Willow di dalam buku. Scene kemudian berganti, kita melihat Nori dan Poppy yang baru tersadar akibat terhempas oleh badai yang diakibatkan oleh sihir orang asing di episode kedua. Mereka terlihat masih diikuti oleh pengendara bertopeng dan segera bersembunyi. Dan siapa sangka, mereka bertemu dengan hobbit lain di gurun yang gersang ini. Dan singkat cerita, akhirnya hobbit yang bernama Merrimack membawa Nori dan Poppy ke tempat tinggalnya, dan mungkin dari sinilah karakteristik ikonik para hobbit ini akan muncul. Nori dan Poppy terpesona oleh para Harfoot yang tinggal di dalam lubang. Namun seorang yang terlihat seperti pemimpin mereka mengatakan bahwa mereka bukan Harfoot, melainkan Sturs. Dan perlu diketahui, ada 3 ras atau suku hobbit dengan karakteristik fisik dan temperamen yang berbeda, yaitu Harfoot, Sturs, dan Fellowhide. Namun saya tidak akan membahas satu persatu dari mereka di sini. Kalian bisa melihatnya dalam video saya yang menceritakan tentang asal-usul para hobbit di video ini. Nori mengatakan bahwa dia sedang mencari teman mereka yang merupakan penyihir. Namun, wanita itu menjadi panik karena satu-satunya penyihir yang ia tahu adalah penyihir hitam. Ia kemudian menyuruh orang-orangnya untuk mengikat Nori dan Poppy. Sementara orang bertopeng terlihat sedang melapor ke penyihir hitam. Ia mengatakan bahwa Istar atau orang asing ternyata jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan. 2 anak buahnya mati akibat badai sihir orang asing, dan ia juga kehilangan 2 makhluk kerdil itu. Penyihir hitam kemudian menyuruhnya untuk mencari 2 makhluk kerdil tersebut, sedangkan untuk Istar, dia yang akan menanganinya. Saya masih penasaran dengan kutukan apa yang menimpa orang-orang bertopeng ini, sehingga dia terlihat kurang manusiawi karena tidak pernah sekalipun melepaskan topeng tersebut. Kita kemudian kembali ke orang asing yang masih tersangkut di dalam pohon, hingga akhirnya Tom datang dan menariknya keluar dengan mantranya. Ia bertanya siapa kau kepada Tom, dan Tom mengatakan, sudah lama tidak ada yang memanggil namaku. Di Witywendel, orang-orang biasa memanggilku Bombadil. Tom Bombadil. Witywendel sendiri merupakan nama sebuah sungai yang mengalir melalui hutan tua atau Old Forest yang merupakan tempat tinggal Tom dan Goldberry. Orang asing itu kemudian dibawa ke rumah Tom, dan saat mandi ia mendengar Tom bernyanyi dengan seorang wanita atau Goldberry. Ini sedikit aneh dan tidak bisa saya pahami karena seperti yang dikatakan oleh Tom bahwa tidak ada siapa-siapa di rumah itu selain mereka berdua. Tom kemudian bertanya kepada orang asing, apa yang ingin kau ketahui tentang bintang-bintang? Ia mengatakan bahwa bintang-bintang merupakan pendatang baru. Ia juga mengatakan bahwa dirinya merupakan yang tertua saat orang asing kembali bertanya tentang siapa dia kepada Tom. Faktanya, sebagaimana disebut dalam buku-buku, Tom memiliki nama elf yaitu Eärwain Ben Adar, yang berarti tertua dan tidak mempunyai ayah. Untuk memberikan konteks mengenai usia yang dibicarakan Tom tentang keberadaannya di sini, saya akan sedikit menguraikannya. Tom mengatakan bahwa bintang-bintang merupakan pendatang baru. Bintang-bintang diciptakan oleh Vala Farda, salah satu dewa dalam dunia Middle Earth, jauh di masa lalu sebelum kebangkitan para elf, agar mereka tidak terbangun di dunia dalam kegelapan, yang berarti Tom sudah ada sebelum diciptakannya bintang-bintang. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya merupakan yang tertua. Ia sudah ada sebelum ada sungai dan pepohonan. Ia juga mengingat tetesan pertama air hujan dan biji pertama pohon ek. Banyak teori-teori liar yang membahas tentang makhluk paling misterius di Middle Earth ini, tentang siapa sebenarnya Tom Bombadil. Namun, saya tidak akan membahasnya di sini. Saya akan membahas tentang Tom yang misterius dalam video khusus. Dan kembali ke cerita. Orang asing meminta Tom untuk mengajarinya menggunakan sihir dan tongkat. Dia akhirnya menyadari bahwa mimpi-mimpinya yang memperlihatkan bintang-bintang di timur adalah takdir yang membawanya untuk menemukan Tom. Tom kemudian mengatakan kepada orang asing bahwa dia bukan satu-satunya Istar yang datang menemuinya.
Sebelumnya, ada penyihir lain yang datang kepadanya dan meminta untuk diajari menggunakan sihir. Dia adalah penyihir hitam yang sekarang mengendalikan sebagian besar rune dan masih menginginkan lebih. Kejahatan ini akan terus menyebar jika dia menemukan sekutu yang lebih kuat darinya, yaitu Sauron. Sehingga seluruh Middle Earth terbakar menjadi abu. Dan ini menjadi petunjuk penting bagi saya untuk menyimpulkan bahwa orang asing memang benar-benar bukan Gandalf di masa depan. Dia adalah salah satu dari dua penyihir biru. Ini merujuk kepada kata-kata Tom saat orang asing bertanya kepadanya tentang takdirnya. Apakah takdirku untuk menghadapi penyihir hitam? Atau apakah takdirku untuk menghadapi Sauron? Tom kemudian menjawab bahwa takdirnya adalah untuk menghadapi keduanya. Ini cukup jelas menegaskan bahwa dia merupakan salah satu dari dua penyihir biru. Karena mereka memang dikirim dan ditugaskan untuk menghadapi kegelapan yang bangkit di timur, atau lebih tepatnya di Rune. Namun ini hanya teori saya. Kita masih bisa melihat akan menjadi apakah orang asing di sini nanti. Scene kemudian berganti. Kita kembali ke perjalanan Elrond dan rombongannya. Ini merupakan scene yang paling saya tunggu-tunggu dalam season ini, dan saya sangat senang bisa melihatnya. Mereka berada di sebuah tempat yang terlihat menyeramkan. Saya tahu ini adalah Barrow-Dhaun. Barrow-Dhaun sendiri merupakan tempat pemakaman paling kuno di Middle Earth yang sudah ada bahkan sebelum zaman kedua. Tempat pemakaman ini dibangun oleh nenek moyang bangsa Edain sebelum mereka bermigrasi ke Beleriand di akhir zaman pertama. Ini adalah tempat yang disebut Bukit Tirn Gortat oleh Kamnir sebelumnya. Galadriel tampaknya langsung mengenali mereka sebagai Barrow-Waite ketika yang lain bertanya siapakah mereka. Ya, Barrow-Waite. Barrow-Waite merupakan makhluk-makhluk menyeramkan yang menghuni Barrow-Dhaun. Inilah sebabnya mengapa Galadriel menolak untuk lewat jalur selatan sebelumnya. Kita kemudian mendengar bisikan-bisikan yang menyeramkan yang merupakan mantra yang dinyanyikan oleh para Barrow-Waite saat menjebak para hobbit di dalam buku. Kalian bisa melihat kisah lengkap Frodo, Sam, Merry dan Pippin saat mereka tertangkap oleh Barrow-Waite di Barrow-Dhaun dalam video ini. Elrond kemudian menemukan mayat utusan yang dikirim Gil-galad, dan satu lagi tebakan saya yang benar, di mana sebelumnya saya mengatakan bahwa mereka mungkin tidak diserang oleh para orc, melainkan makhluk lain, mungkin Barrow-Waite, dan ternyata benar. Namun yang membuat saya bingung adalah surat itu berada di sana bersama mayat-mayat tersebut. Padahal surat itu tertinggal saat mayat-mayat tersebut diseret oleh makhluk misterius di episode sebelumnya. Apakah ini sebuah kesalahan? Satu lagi detail kecil yang membuat saya senang selain nyanyian mereka adalah dentingan dan gemericik yang kita dengar dari para Barrow-Waite. Karena penggambaran mereka di dalam buku adalah bahwa mereka memiliki cincin emas dan perhiasan lainnya yang bergetar di jari-jarinya yang kurus. Galadriel kemudian memerintahkan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun mereka sudah terlambat karena mayat-mayat tersebut sudah terbangun dan menyerang salah satu elf dan menariknya ke lubang makam yang gelap tersebut. Kita kemudian melihat dengan jelas untuk pertama kalinya penampakan Barrow-Waite yang menyeramkan. Mereka mengepung Elrond dan yang lainnya seperti yang kita lihat di dalam trailer. Namun saat para elf menyerang, mereka terkejut karena sekuat apapun usaha mereka, para elf tidak bisa melukai Barrow-Waite dengan senjata mereka. Elrond kemudian mengambil pedang dari kuburan itu dan mengatakan kepada yang lain bahwa menurut mitos kuno, hanya senjata yang dikubur bersamanya lah yang bisa mengembalikan mereka kepada kematian, dan Barrow-Waite pun berhasil dikalahkan. Seperti yang saya katakan dalam pembahasan trailer sebelumnya, saya sangat menyukai tampilan Barrow-Waite ini. Mereka terlihat keren sekaligus menyeramkan. Matanya yang menyala semakin menambah teror yang mereka ciptakan. Namun, keluhan terbesar saya tentang adegan ini adalah betapa pendeknya durasi mereka. Ini lebih terlihat seperti cameo untuk Barrow-Waite daripada menjadi fitur besar di episode ini. Saya berharap semoga mereka bisa muncul lagi di episode atau season selanjutnya. Dan sebenarnya saya juga kurang menyukai rantai terbangnya, karena seperti kurang terasa pesona sentuhan dingin mereka yang menyebabkan para hobbit kehilangan kesadaran di dalam buku. Selanjutnya kita menuju ke Pelargir. Kita melihat Isildur dan Arondir yang sedang mencari Theo yang dalam episode sebelumnya diserang oleh makhluk misterius. Mereka menemukan camp yang diserang sebelumnya. Keesokan harinya para penduduk berunding untuk terus mencari dan menyerang makhluk tersebut. Astrid memberitahu Arondir bahwa mereka harus memeriksa hutan di utara. Orang-orang setuju, namun Arondir mulai curiga dengan Astrid.
Dan setelah Elendil berhasil memperbaiki saluran air bersama Astrid, Arondir kemudian datang menemui mereka dan mengungkapkan siapa Astrid sebenarnya. Kecurigaannya selama ini terbukti karena Astrid memiliki lambang Adar di lehernya, meskipun sudah ia hapus menggunakan api. Kemungkinan pengkhianatannya terungkap dan Arondir mengikat Astrid dan membawanya ke hutan utara yang ia sebutkan. Di tengah perjalanan, Isildur terjatuh ke dalam lumpur hisap dan saat Arondir mencoba untuk menolongnya, mereka berdua terhisap dan masuk ke dalamnya. Astrid yang mungkin ingin menunjukkan bahwa dia bukan orang jahat, menunjukkan kebaikannya dengan menolong mereka. Ia menjulurkan batang pohon, namun tiba-tiba seekor cacing raksasa muncul ke permukaan dan saat makhluk itu akan melahap Astrid, sebilah pedang keluar dari perutnya dan membunuhnya. Saya tidak tahu bagaimana Arondir melakukannya, namun mereka berdua akhirnya keluar dari perut makhluk itu dengan dipenuhi lumpur. Arondir menyebut makhluk itu dengan nama The Nameless Things, atau hal-hal yang tak bernama. The Nameless Thing disebutkan oleh Gandalf dalam The Lord of the Rings setelah ia kembali sebagai Gandalf the White. Ia menceritakan perjalanan dan pertarungannya dengan Balrog kepada Aragorn, Legolas, dan Gimli. Jauh di bawah penggalian terdalam para kurcaci, dunia digerogoti oleh hal-hal tak bernama. Bahkan Sauron pun tidak mengenal mereka. Mereka lebih tua darinya. Kita bahkan melihat Balrog ketakutan oleh hal-hal tak bernama yang berada jauh di kedalaman Moria. Mungkin karena dia sedang fokus bertarung dengan Gandalf sehingga Balrog melarikan diri dari hal-hal tak bernama ini. Salah satu contoh makhluk tersebut adalah The Watcher yang ditemui The Fellowship di depan pintu Durin. Namun menurut saya makhluk itu tidak bisa disebut The Nameless Things karena tidak termasuk kriterianya. Gandalf menggambarkan kengerian yang bisa ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ini dengan mengatakan lebih lanjut, "Aku telah berjalan ke sana, tetapi aku tidak akan mengatakan apapun tentang mereka untuk menggelapkan cahaya siang hari." Bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya makhluk-makhluk ini yang bahkan dengan menyebut namanya saja bisa menyebabkan hari yang terang menjadi gelap. Kita tidak tahu seberapa beragamnya makhluk-makhluk ini atau detail apapun tentang mereka. Mereka hanyalah pengingat mengerikan akan kengerian yang ada di kedalaman Middle-earth. Kita kembali ke Nori. Ia diikat bersama dengan Poppy dan Merrymark. Namun pemimpin Sturge itu kemudian mengajak Nori untuk melihat sejarah kaum mereka setelah Nori mengatakan bahwa pemimpin kaum Nori bernama Sadok Burrows. Nampaknya mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Dia menunjukkan gambar nenek moyang Sadok yang menjelaskan visinya tentang sebuah tempat dengan bukit-bukit tempat mereka dapat menggali lubang dan tinggal di dalamnya. Nenek moyang Sadok yang diduga mendirikan keluarga Harfoot menyebut tempat ini Suzat. Saya rasa gambar ini merupakan Shire di masa depan. Coba perhatikan gambar pohon besar itu, di mana ada sungai dan jembatan melengkung di atasnya, persis seperti gambar Shire yang kita kenal. Dua orang pengendara bertopeng yang mengikuti Nori kemudian datang ke situ untuk mencari Harfoot. Wanita itu kemudian berusaha menyembunyikan Nori dengan mengatakan, satu-satunya makhluk kerdil yang tinggal di situ adalah kaum Sturge. Mereka kemudian pergi dan mengancam para Sturge jika mereka terbukti menyembunyikan Nori dan Poppy. Kembali ke Teyrn Gortath, Elrond dan Galadriel sedang membahas 3 cincin peri. Elrond masih belum tertarik dengan kekuatan cincin, namun Galadriel merasa cincin itu seperti membimbingnya dan merupakan satu-satunya cara mereka untuk menang melawan Sauron. Galadriel kemudian meminta Elrond berjanji bahwa dia akan mengutamakan mengalahkan Sauron di atas segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Elrond kemudian berjanji kepada Galadriel seperti yang dia minta. Namun ia mengatakan bahwa ia berjanji kepada Galadriel sahabatnya, bukan kepada Galadriel yang menggunakan cincin kekuasaan. Kemnir datang dan memberitahu Elrond bahwa ia mendengar drum dan Sin pun kemudian berganti. Isildur melepaskan rantai Astrid. Ini mungkin waktu yang tepat untuk ciuman. Namun Astrid malah menarik pedang Isildur dan mengancamnya. Arondir menarik busurnya dan mengarahkan ke Astrid. Namun tiba-tiba makhluk besar muncul, menghajar Astrid dan mengempaskannya ke bebatuan. Ia adalah salah satu Ent, ras pohon berjalan dari dunia Middle-earth. Ents merupakan para penggembala pohon yang bertugas untuk menjaga dan melindungi hutan dari kerusakan akibat manusia atau makhluk lain. Mereka sangat membenci senjata tajam, terutama kapak, karena itu seringkali digunakan untuk menebang pohon. Dan saat Astrid mengancam Isildur dengan pedangnya, makhluk itu langsung menghajarnya.
Dan ini juga sebab mengapa mereka menyerang orang-orang liar di hutan sebelumnya, karena kebanyakan dari mereka memiliki senjata kapak. Dan saat makhluk itu akan menyerang Isildur, Arondir berteriak dengan bahasa elf dan mengurungkannya. Para Ent memang sangat menghormati elf, karena para elf lah yang mengajari mereka untuk berbicara di zaman kuno. Arondir kemudian turun tangan dan mengatakan ia berasal dari Greenwood. Makhluk itu bertanya dengan menanyakan apakah dia pernah menggunakan kapak untuk menebang kayu dalam hidupnya. Ini semacam persyaratan yang berat untuk menyelamatkan hidup Arondir, karena sejatinya makhluk hidup, bahkan elf, membutuhkan kayu untuk membuat sesuatu seperti rumah mereka. Hal ini diungkapkan dalam The Silmarillion ketika Vala Yavanna menciptakan pohon. Ia mengatakan bahwa makhluk hidup membutuhkan kayu, dan makhluk hidup juga bisa menimbulkan ancaman kehancuran yang tidak disengaja. Maka diciptakanlah Ent untuk melindungi kayu dari penyalahgunaan. Itulah sebabnya mengapa pengkhianatan Saruman membuat kemarahan Tribid dan kelompoknya tak terbendung, karena kejahatan Saruman yang telah menggunduli hutan tempat mereka mengembalakan pohon. Makhluk itu terlihat kecewa dan marah saat Arondir menjawab pertanyaannya dengan mengatakan bahwa dengan penuh penyesalan ia pernah menebang pohon. Seperti yang kita tahu, Arondir memang sempat menebang pohon besar di season pertama saat melawan Orc Adar. Meskipun dalam scene tersebut ia menyesali dan meminta maaf kepada pohon tersebut sebelum menebangnya, namun saat itu ia tidak punya pilihan lain selain menebang pohon tersebut. Salah satu Ents kemudian mengatakan sesuatu kepada Arondir tentang pasukan Orc yang berbaris dan melakukan pembunuhan, Orcs Adar yang berbaris menuju Eregion. Arondir kemudian meminta maaf kepada para Ents karena telah menebang pohon di season pertama dan berjanji akan menjaga hutan tersebut. Namun Ents menjawab, pengampunan membutuhkan waktu yang lama. Selama itu pula aku akan menjaga hutan ini, ucap Arondir. Para Ents kemudian melepaskan tawanan yang mereka serang sebelumnya. Arondir kembali bertemu dengan Theo dan hubungan mereka terlihat lebih baik dari sebelumnya, karena Theo bersyukur dan berterima kasih karena sudah diselamatkan oleh Arondir. Isildur menghampiri Astrid dan saya cukup terkejut melihat Astrid yang terlihat baik-baik saja. Hempasan keras dari pukulan Ents sebelumnya seharusnya bisa merontokkan tulangnya. Astrid kemudian bertemu dengan tunangannya yang ternyata salah satu manusia liar yang mencuri kuda Isildur. Ini juga merupakan momen di mana Isildur kembali gagal untuk mencium Astrid. Sepertinya memang mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Arondir mengatakan bahwa ia harus melacak para orc yang menuju ke utara karena ia sudah berjanji. Ia juga bersedia jika Theo ingin pergi dengannya. Namun Theo mengatakan bahwa dia sudah berjanji, mungkin kepada ibunya, untuk tetap bersama orang-orang di Pelargir. Arondir kemudian berpamitan kepada Theo dengan bahasa elf dan berkata, "Selamat tinggal penguasa Pelargir." Scene kemudian berganti. Sebenarnya saya sedikit bingung dengan scene ini. Bagaimana bisa Elrond, Galadriel, dan rombongannya bertemu dengan barisan Orcs Adar saat keduanya sama-sama menuju Eregion? Karena jika kita lihat dalam peta, letak Lindon dan Mordor itu berlawanan. Untuk menjawab rasa penasaran saya ingin membandingkan jalur keduanya dengan peta zaman kedua ini. Ini adalah jalur selatan, tempat para Orcs melintas dan mengarah ke Eregion. Dan ini adalah jalur tercepat dari Lindon menuju Eregion. Sebelumnya kita melihat jembatan yang rusak ada di titik ini. Dan Kemnir memberi dua opsi kepada Elrond lewat jalur utara dan selatan. Jalur utara membutuhkan waktu 2 minggu lebih lama karena harus memutar, mungkin seperti ini. Sedangkan jika mereka lewat jalur selatan akan jauh lebih cepat, namun mereka harus melewati bukit Tirn Gortat atau Barrow-Dhon yang berbahaya. Ini berarti keduanya akan bertemu di sebuah persimpangan ini. Jadi bisa dipastikan di titik inilah Elrond dan Galadriel melihat pergerakan pasukan Adar, di mana dua jalur yang berlawanan ini saling terhubung. Namun, jika perhitungan saya ini benar, saya rasa Amazon telah merubah letak Barrow-Dhon di sini. Karena Elrond dan rombongannya hanya akan melewati Barrow-Dhon jika mereka lewat jalur selatan, yang berarti ada di sekitar sini. Sedangkan letak Barrow-Dhon yang sebenarnya ada di sebelah sini. Lihatlah gundukan-gundukan ini, dan coba samakan dengan peta Middle-earth zaman ketiga ini. Kembali ke cerita, Elrond mengatakan kabar ini harus sampai ke Raja Gil-galad sebelum dia mengirimkan pasukan ke Mordor, karena Adar dan pasukannya tidak berada di Mordor, melainkan di Eregion. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara segerombolan orcs yang ternyata sedang menembaki kuda untuk makan malam mereka. Salah satu tembakannya meleset dan mengenai Kemnir.
Di sini kita melihat momen yang menurut saya sedikit aneh saat Galadriel memegang perut Kemnir dan secara ajaib panah itu patah dan ia sembuh total. Rings of Power memang bisa meningkatkan kemampuan alami pemakainya, namun saya rasa ini seperti melampaui batas peningkatan kekuatan elf. Ini lebih terlihat seperti sebuah karunia. Bagaimana pendapat kalian? Merasakan gawatnya situasi saat ini, Galadriel memberikan cincin Nenya ke Elrond dan menyuruhnya untuk segera memberi kabar ini ke Gil-galad di Lindon, sementara dirinya akan menghadapi para orcs untuk mengalihkan perhatian mereka. Tidak punya pilihan lain, Elrond pun bersedia karena ini merupakan janjinya kepada Galadriel sebelumnya, di mana dia akan mengutamakan untuk melawan dan mengalahkan Sauron di atas segalanya, termasuk nyawa Galadriel sendiri. Galadriel kemudian mendatangi gerombolan orcs tersebut dan setelah pertarungan yang cukup melelahkan, sayangnya dia harus tertangkap oleh Adar. Saya ingin tahu pendapat kalian tentang episode 4 ini, dan jangan lupa tulis juga pendapat kalian tentang penampilan perdana Tom Bombadil dan Barrow yang keren di kolom komentar. Dan episode pun berakhir saat Adar menangkap Galadriel. Sampai jumpa di pembahasan episode selanjutnya dan terima kasih.